Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone 13 yang gue bisa bilang untuk tahun 2024 ini adalah iPhone best model terbaik teman-teman. Jadi bukan tanpa alasannya gue bikin video ini, karena memang untuk iPhone 13 sendiri sekarang itu menjadi iPhone yang paling laris dicari di pasaran teman-teman. Selain iPhone 11 dan juga iPhone 14 Pro yang lagi langka di pasaran. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu rilis tahun 2021 teman-teman. Di sini menggunakan chipset A15 Bionic guys. Jadi untuk chipsetnya sendiri ini adalah salah satu chipset yang paling tangguh untuk zaman now teman-teman. BTW abaikan background kita kali ini teman-temannya, karena ini tidak disengaja guys. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman. Kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu pas tahun lalu itu gue beli bulan Agustus teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone 13 itu sekarang harganya itu kalau baru ada di angka 10.999.000. Bahkan banyak banget yang udah harganya lebih bawah daripada 10,9 teman-teman. Ada yang harganya sudah 10,1. Gue sempat baca ada katanya yang di Batam 10,1. Kemudian ada promo live TikTok itu 10,3. Jadi harganya itu udah banyak banget variasinya kalau untuk iPhone 13 ini sendiri yang barunya teman-teman. Nah, jadi di sini gue akan lanjut lagi teman-teman. Untuk iPhone 13 ini sendiri memang itu karena rilisnya tahun 2021, maka dia akan mendapatkan update dari Apple sampai tahun 2026 teman-teman. Jadi ini masih dapat update selama 2 tahun lagi sampai 2026, dimana akhirnya menurut kebiasaan Apple mereka akan menghentikan update iOS untuk iPhone 13 ini teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi tahun ini adalah tahun terbaik untuk kalian beli iPhone 13 ini, dan gua rasa memang tidak ada alasan yang bilang kalau iPhone 13 itu kurang cocok untuk tahun 2024 ini guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke kelebihan dari iPhone 13 teman-teman. Jadi iPhone 13 ini sendiri bagi gua secara pribadi itu harganya sudah sangat worth it teman-teman. Jadi harganya tuh udah sangat cocok buat di kantong dengan performanya yang bener-bener yahut dan menakjubkan guys ya. Kemudian untuk jaringannya ini udah support 5G dan juga untuk layarnya sudah sangat tajam guys ya. Jadi menurut gua secara pribadi tidak ada alasan untuk kita tidak meminang iPhone 13 ini guys ya. Oke teman-teman, jadi untuk keunggulan yang kedua ini adalah dari sisi storage. Kalau untuk iPhone 13 sendiri itu storage yang paling rendah itu adalah di angka 128GB. Jadi yang selama ini pakai iPhone dengan storage 64GB, pas kalian upgrade ke iPhone 13 dengan kapasitas terendah di angka 128GB, menurut gue itu sangat bikin kalian lega dalam proses penyimpanan file-file atau video yang kalian rekam teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan iPhone dengan storage yang besar, iPhone 13 itu adalah minimalnya untuk kalian pilih di tahun 2024 ini. Karena dia untuk storage terendahnya pun tidak ada lagi yang 64GB, tapi start dari 128GB. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang ketiga ini adalah dari sisi kameranya. Gua tahu teman-teman, untuk iPhone 13 ini sendiri itu cuma ada 2 lensa. Lensa wide dan lensa ultra wide, dimana untuk resolusinya sama-sama 12 megapiksel. Sama dengan kamera depannya ini sama-sama 12 megapiksel teman-teman. Nah, dan juga kalau untuk hasil kamera dan video, gue bisa bilang untuk iPhone 13 ini sendiri yahut banget, bagus banget, stabil banget teman-teman. Jadi untuk kamera depan, kamera belakang itu bagus banget guys. Jadi ini bisa nge-record 4K sampai 60 frame per second. Kalau untuk kamera depannya juga bisa nge-record 4K teman-teman. Jadi di sini juga ada yang namanya mode cinematic, dimana ini adalah salah satu fitur yang bikin iPhone 13 ini nge-hype banget waktu dia rilis teman-teman. Jadi mode cinematic ini sendiri berguna buat kalian yang pengen bikin video ala-ala cinematic kayak movie-movie atau film-film itu teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi buat kalian yang memang suka ya bikin konten, ini cocok banget. Dan buat kalian yang nggak suka bikin konten ya nggak apa-apa, ini juga bagus banget untuk kebutuhan kalian sehari-hari guys ya. Oke teman-teman, jadi untuk hal selanjutnya adalah dari performanya yang masih bagus banget teman-teman. Jadi buat kalian yang suka main game, gue rasa kalau untuk main game di iPhone 13 ini bukan sebuah permasalahan besar ya. Mau dia game yang ringan seperti Hay Day ini atau Mobile Legends itu masih bisa banget untuk kalian mainkan dengan lancar tanpa gangguan. Kalian mau main Genshin Impact juga bisa, gue bilang masih lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman.
Jadi buat kalian yang memang suka main game, gua rasa untuk menggunakan iPhone 13 itu adalah salah satu pilihan yang terbaik, choice-nya yang paling baik menurut gua secara pribadi. Dan juga ini bagi gua secara pribadi memang tidak ada masalah sama sekali waktu gua pengen main game ya. Main Mobile Legends oke, PUBG oke, Genshin Impact oke, untuk main Heidi juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi untuk dari sisi performanya gue bisa bilang ini yahut banget ya, gue kasih jempol karena memang gue nggak nemuin yang namanya permasalahan. Kalau kalian nanya ke gue suhu panasnya gimana, gue rasa suhu panasnya tetap normal. Kalau kalian main game Mobile Legends berturut-turut 3 game itu suhu panasnya dia tetap akan muncul. Tapi bagi gue secara pribadi ya itu normal ya teman-teman. Karena kan memang gue juga bukan gamers lagi. Jadi untuk kegiatan gue sehari-hari semuanya aman dan lancar jaya guys ya. Oke guys, jadi untuk hal selanjutnya yang kelima yaitu kelebihan dari iPhone 13 ini sendiri adalah support iOS yang masih panjang banget teman-teman ya. Jadi untuk iOS ini sendiri kan di 17.3. Jadi untuk prediksi gua secara pribadi menurut kebiasaan Apple, untuk iPhone 13 ini sendiri bakal dapetin update iOS sampai tahun 2026. Jadi kalau sesuai dengan rencana, berarti untuk iPhone 13 ini sendiri akan mendapatkan iOS 20 ya sampai yang maksimal. Jadi tahun ini dapat 18, tahun depan 19, dan 2 tahun lagi dapat yang ke-20 sebagai iOS terakhirnya. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone 13 ini untuk pemakaian 2-3 tahun ke depan, ini masih layak banget untuk kalian pakai teman-teman. Oke teman-teman, jadi hal terakhir yang bisa gua bilang sebagai kelebihan dari iPhone 13 sendiri ini adalah dari sisi desainnya guys ya. Gua secara pribadi ini objektif teman-teman. Memang menyukai untuk iPhone dengan desain yang bagus seperti ini, mulus guys ya, seperti yang bisa kalian lihat seperti ini, mulus, kemudian slim, dan juga dia ngotak. Jadi mengingatkan gua akan iPhone 5S ini yang memang bentuknya sama-sama ngotak seperti ini teman-temannya. Kan bisa lihat sendiri ini kan sama-sama ngotak. Jadi iPhone 13 ini kembali menggunakan desain jadul yang memang kotak seperti ini guys ya. Nah, dan juga ini secara sekilas kalau di-compare dengan iPhone 14 dan iPhone 15 itu sama persis teman-temannya untuk dari sisi desainnya. Dua kameranya ini sama-sama melengkung guys ya. Yang membedakan paling warnanya aja, yang di iPhone 13 ini memang ngetop dengan warna green seperti ini teman-temannya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi salah satu kelebihan yang paling mencolok menurut gua itu adalah dari sisi desainnya yang memang slim seperti ini, compact di tangan, dan juga memang bentuknya udah kotak. Oke guys, jadi dari tadi kita udah ngomongin tentang yang namanya kelebihan dari iPhone 13 teman-teman. Tapi yang namanya sebuah benda di dunia ini kan nggak mungkin ada yang sempurna teman-teman. Pasti ada aja kekurangannya. Nah, termasuk juga untuk iPhone 13 ini gue udah banyak banget dapat kelebihannya, tapi tidak memungkiri bahwa untuk iPhone 13 ini sendiri masih memiliki kekurangan. Jadi gue harus benar-benar netral ya ngasih review, karena walaupun gue suka dengan iPhone 13 ini, tapi gue nggak memungkiri ada beberapa kekurangan yang menjadi catatan atau deal breaker buat kalian yang pengen beli iPhone 13 di tahun 2024 ini. Ada 3 hal yang menjadi catatan gue. Yang pertama adalah dari sisi lensanya. Di sini yang cuma 2 lensa teman-teman. Gue secara pribadi memang menyukai iPhone dengan lensa yang 3 alias seri Pro ke atas. Karena menurut gue untuk hasil kameranya memang lebih bagus, lebih tajam, dan lebih keren aja menurut gue secara pribadi. Hal ini dibuktikan dengan kamera di iPhone 11 dengan iPhone 11 Pro yang memang memiliki perbedaan. Dan juga untuk iPhone 13 ini untuk kameranya memang bakal kalah ya dengan varian yang Pro yang udah 3 lensa. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke kekurangan yang kedua. Jadi untuk kekurangan yang kedua ini adalah dari sisi layarnya. Dimana untuk iPhone 13 ini sendiri ternyata sayang banget ini masih dengan refresh rate yang mentok di 60 Hz teman-teman. Bayangkan teman-teman, untuk iPhone 13 yang sebagus ini, yang almost perfect seperti ini teman-teman, yang hampir sempurna, tapi untuk layarnya sendiri itu masih dengan kecepatan refresh rate-nya itu di angka 60 Hz, dimana untuk Android mid-range zaman sekarang juga itu sudah menggunakan kecepatan refresh rate 120 Hz teman-teman. Oke guys, untuk hal terakhir adalah isu green screen. Jadi gue harus pastikan lagi ke kalian teman-teman, kalau untuk iPhone 13 sendiri itu memang ada kena isu green screen dulunya, tapi nggak banyak guys. Waktu itu kejadian karena ini menggunakan panel BOE teman-teman, bukan panel LG atau Samsung. Tapi sekarang karena dia sudah kembali lagi menggunakan panel LG atau Samsung untuk batch 2022, 2023. Jadi untuk kena dengan yang namanya isu green screen itu relatif sangat kecil teman-teman. Jadi buat kalian yang bilang, takut isu green screen, oh come on please, ini udah diganti sama Apple. Apple juga nggak mau ya mengulangi kesalahan yang sama, membiarkan produk andalan mereka tetap berkutat dengan isu green screen di saat brand-brand yang lain lagi ngebut-ngebutnya untuk ngeluarin produk-produk terbaik, sementara Apple masih fokus saja membenahi green screen-nya. Nggak bakal kan mereka kalah teman-teman. Jadi
nggak perlu takut untuk beli iPhone 13 karena untuk isu green screen-nya sendiri relatif udah kecil banget. Batch 2022, batch 2023 itu sudah menggunakan panel LG atau Samsung. Punya gue ini sudah menggunakan panel panel Samsung teman-teman ya. Ini gue cek menggunakan aplikasi TreeUTools di laptop gue guys. Jadi bagi gue secara pribadi yang udah setengah tahun pakai iPhone 13 ini, memang tidak ada yang namanya isu green screen, masih aman-aman aja. Dan jangan termakan hoax teman-teman, jangan termakan ibaratnya narasi-narasi yang memang belum jelas kebenarannya. Menurut gue secara pribadi untuk green screen sendiri itu sudah sangat berkurang untuk kasusnya yang terjadi di iPhone 13. Oke guys, jadi itulah sekian review tentang iPhone 13 ini di tahun 2024 yang bisa gue bilang ini adalah iPhone terbaik di 2024. Menurut gue secara pribadi, kalian butuh ngegame yang enak, bisa bikin foto video untuk konten kreator kalian, untuk kreator atau untuk konten kalian tuh bisa. Kalian pengen gaya-gayaan juga bisa dengan kamera yang udah silang seperti ini tuh bisa banget. Jadi sebenarnya apa sih yang kalian cari yang tidak bisa disediakan oleh iPhone 13 ini? Sinyal 5G bisa, refresh rate-nya 120 Hz memang tidak bisa disediakan karena itu adalah salah satu deal breaker-nya, tapi 60 Hz-nya juga masih bagus banget teman-teman. Baterai, it's okay, nggak ada masalah sama sekali. SOT 7 jam itu masih tembus teman-teman. Itu menurut pemakaian ibu bos dalam kehidupan sehari-hari yang suka banget dipakai buat nonton sambil ngecas teman-teman. Nah, itu aja sih yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Buat kalian yang pengen beli iPhone 13 baru ini masih ada banget ya di brand-brand resmi reseller kita seperti iBox, Digimap, dan lain-lain. Untuk secondnya sendiri memang masih ada, tapi untuk harganya nggak terlalu beda tipis dengan yang baru. Jadi gue sarankan kalian untuk beli yang baru aja guys ya. Nah, sekian video gue kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye. Ini game.